Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para yang mulia, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mukarrabin beserta seluruh staf dan jajarannya, hadirin hadirat jamaah salat subuh wa ta'lim yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi yang berkah ini kembali Allah ringankan langkah kedua kaki kita di saat kebanyakan saudara-saudara kita sedang terhipnotis oleh selimutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita untuk bisa senantiasa menjalankan perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Doa kita semoga kita senantiasa sehat dan Allah berkahi kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita kitab fikih manhaji sampai di halaman 34, masih di bab toharoh. Yang kita bahas sebelumnya adalah al-ma'ul mutanajjisu, air yang terkena najis. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, air yang terkena najis tetapi dalam jumlah yang sedikit. Sedikit itu adalah kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu adalah 60 cm kubik. Ya, 60 cm kubik. Kurang dari itu berarti air sedikit. Ya, jika terkena najis tidak mengharuskan berubah salah satu sifatnya, otomatis dia sudah menjadi najis atau mutanajis, sudah tidak boleh untuk berwudu, bersuci, untuk dijual belikan. Ya, karena setiap yang najis yaitu tidak boleh dijual belikan. Ya, buat wudu, buat masak tidak boleh. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu ada catatan dari musonef, ya, dari Syekh Mustafa Al-Khin tentang hadis yang dibahas sebelumnya tentang air sedikit yang menjadi berubah najis karena terkena najis. Penjelasannya wa mafhumul hadisi, ya, pemahaman hadis yang wa huwa yas'alu 'anil ma'i yakunu bil fallatin minal ardi, annahu sesungguhnya sya'n idza kana apabila ada al-ma'u air, khobarnya kana itu aqalla lebih sedikit mingkul lataini dari 2 kulah, maka yanjusu menjadi najis walau lam yataghayyar, meskipun tidak berubah.
Ya, pemahamannya begitu dari hadis yang sebelumnya, bahwa air yang kurang dari 2 kulah terciprat najis itu otomatis menjadi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Sifat air itu yang perlu kita ingat, ya, ada 3: warna, rasa, dan aroma. Wa dalla ala hadzal mafhumi, dan menunjukkan ala hadzal mafhumi, ya, terhadap pemahaman atau kefahaman ini, hadis rawahu yang telah meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, Imam Muslim, hadis nomor 278. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih ingat Imam Muslim lahirnya di mana? Ya, di Iran, ya. Imam Muslim lahirnya di Iran pada tahun 821. Ya, lupa ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda. Sabda Nabi, ya, bunyi apa yang disampaikan oleh Nabi itu namanya matan, ya. Dari Imam Bukhari naik ke Abi Hurairah itu namanya sanad. Imam Bukhari namanya rawi, ya. Imam Bukhari rawi, jalur dari Imam Bukhari ke Abi Hurairah namanya sanad. Bunyi apa yang disampaikan oleh Nabi itu namanya matan. Sabda Nabi, matan hadis ini, idzastaiqadha, ketika bangun, ahadukum, salah satu di antara kalian bangun, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis, hendaknya tidak mencelupkan, memasukkan yadahu, tangannya, tidak memasukkan fil ina'i, di wadah air, hatta yaghsilaha, ya, yaghsil itu fi'il mudhari', ya, dimasukin kalau huruf nasab, hatta yaghsilaha, sampai membasuh. Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha, sampai membasuh yadaha salasan, sebanyak 3 kali. Ya, jadi kalau bangun tidur itu jangan langsung tangannya dicelupin di wadah air, di kolam, ya, tidak boleh, sampai dibasuh sebanyak 3 kali. Ya, kenapa begitu? Alasan Nabi, ya, fa innahu, sesungguhnya ahad itu la yadri, tidak mengetahui, ya, tidak mengontrol, aina, di mana, batat, nginep, yaduhu, tangannya, ahad. Alasan yang disampaikan oleh Nabi adalah semalam waktu tidur itu tangannya istiqomah di satu tempat atau kemana-mana, begitu. Ya, kemana-mana. Nah, kemana-mananya itu harus diantisipasi, ya, dengan cara membasuh terlebih dahulu. Ya, luar biasa, ya, hati-hatinya, ya, sedetil itu syariat Islam membahas tentang prinsip bersih, suci, dan tentunya di balik itu adalah sehat. Ya, luar biasa. Faqad nuhiya, nyata-nyata telah dilarang, al mustaiqidu, orang yang bangun,
Orang yang bangun min naumihi dari tidurnya dilarang anil ghamsi dari memasukkan tangannya ke air. Hal ini khosyatan dikhawatirkan, ya, tulawisu, kalau bahasa Inggrisnya jibrat, ya, jibrat. Apa itu jibrat? Pokoknya di tangannya itu udah terolesi begitu ya. Tulawisu, ya bahasa itu jibrat, yadahu tangannya bin najasati dengan najis, ghairil mar'iyati yang tidak terlihat. Dikhawatirkan kalau tangan orang yang bangun tidur itu langsung masuk ke wadah air, itu sebelum dimasukkan waktu tidur dalam keadaan tidak sadar, itu tangannya sudah terkena najis. Itu dikhawatirkan, ya. Makanya kalau dalil usul fikihnya melahirkan da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kemarin yang sedikit kita bahas ketika kita masuk ke kamar mandi umum, embernya kecil, mana posisi klosetnya lebih tinggi dibanding dengan ember, ya. Terus di situ, wah, para penumpang bis, truk dan sebagainya buang hajatnya di situ. Kelihatannya, jadi ada dua dalil yang dikombinasikan. Ya. Yang pertama adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum itu kembali kepada asal. Asalnya air itu suci apa najis? Suci. Ketika di situ tidak ada indikasi najis, ya, itu air sudah barangkali, udah barang pasti suci. Begitu. Ya, kalau tidak ada indikasi. Tapi kalau ada indikasi, itu harus keluar dalil al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ini bukti nih, ada kuning-kuningnya di ember kecil, bukti bahwa itu najis. Berarti harus dihukumi najis. Nah, yang ketiga, ini posisi perasaan ada di antara dua itu. Gitu. Karena ngelihat lokasi tadi. Ya, lokasinya ini di tempat umum, di rest area. Kamar mandi bentuknya begini, gitu ya. Ininya tinggi banget, ada 1/2 meter ya, di sebagian rest area. Itu embernya kecil yang seperti buat bawa adukan cor-coran itu, ya. Kalau orang buang air kecil itu kayaknya seret langsung ke situ, wah, nyiprat. Nah, di sini kita punya dalil da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, pindahlah kepada yang lebih meyakinkan. Terus gimana? Ya sudah, air itu jangan dipakai kecuali sekedar diciduk, lalu dari gayung yang kita pegang itu dikocori air dari keran sampai luber. Nah, air yang ada di gayung kita itu sudah suci, mensucikan. Gitu. Ya, cara mensiasatinya seperti itu. Ya, 3 dalil untuk kemudian kita bisa mengeksekusi, ya, bagaimana tindakan kita. Enak nggak, Pak? Kira-kira kalau kita tahu kaidah dan dalil. Jadi melangkah ini nggak ragu-ragu. Ya. Begini, oh ternyata ada ini.
Begitu ternyata ada itu. Solusinya apa? Gitu. Makanya pentingnya kita ngaji. Ya, dan ngaji itu Allah kasih pahala yang luar biasa dahsyatnya. Ya, ngaji itu pahalanya tingkat tinggi. Ya, makanya biar terkantuk-kantuk. Ya, bahkan sebenarnya ada acara ntar jam 7 gitu, tapi tetap diutamakan ngaji. Ya, kalau sedikit nyowel hadis ngaji, ya, yang pertama, Yabna Mas'udin, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis apapun, itu khairun, lebih utama, min idki alfi raqabatin, dibandingkan dengan memerdekakan 1000 budak. Bapak, ini sedekah yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan orang. Satu budak harganya setara dengan satu onta yang terbaik. Satu onta yang terbaik itu harganya setara dengan 3 ekor sapi kita yang terbaik. Ya, jadi seakan-akan kita itu hari ini sudah pertama sedekah 3000 ekor sapi. Subhanallah. Dan itu hanya di majelis ilmu seperti ini. Ya. Yang kedua, wa nadruka ila wajhil alim, memandangmu terhadap wajahnya orang alim, khairun, lebih utama, min alfi farosin, dibandingkan sampai beli 1000 kuda, tasaddaqta fi sabilillah, engkau sedekahkan di jalan Allah. Pertama, motivasinya menuntut ilmu. Yang kedua, motivasinya mencari guru. Ya, enggak cukup hanya orientasinya ilmu tetapi enggak melalui guru. Kenapa? Memandang wajahnya di mana kita majelis, Allah kasih pahala sehebat itu, sebesar itu. Ya, maka di awal saya pernah sampaikan, Imam Syafi'i punya guru berapa banyak? 1700 gurunya Imam Syafi'i. Guru kita berapa, Pak? 7 ya. Guru kita cuma 7, itu pun belum tentu kita diakui sebagai muridnya. Ya Allah, kasihan amat kita ya. Kenapa? Kita belum pernah bilang, guru mohon saya terima sebagai murid jenengan. Nah, belum ya, belum bilang begitu ya. Belum bilang begitu ya. Terus ya begitulah kelas kita. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Meskipun kalau orientasinya menuntut ilmu, Imam Syafi'i hanya baca sekali udah hafal. Iya, baca kitab sebelah harus ditutup. Kenapa? Kelihatan sekali hafal sama Imam Syafi'i. Kalau kita berapa puluh kali. Bahkan yang nulis, Pak, yang nulis itu sudah ditulis 10 kali belum merasa nulis. Saking apanya? Saking lupanya. Ya. Makanya kalau Nabi cerdas itu nggak perlu menulis. Menulis itu hanya untuk orang-orang yang nggak cerdas, ya, yang pelupa. Kalau Nabi Muhammad itu nggak perlu nulis, ya. Kenapa? Oh, nggak pernah lupa. Sekali Allah kasih ilmu sampai akhir hayat beliau tidak pernah lupa. Nah gitu. Ya, Imam Syafi'i gurunya 1700. Yang ketiga dari hadis nyuwil tadi, ya, wassalamuka ilal alimi, ucapan salammu kepada orang alim itu khairun, lebih utama, min ibadati alfi sanatin, dibandingkan dengan ibadah 1000 tahun.
Subhanallah. Ini hadis ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis di Babul Ilmi wal Ulama. Ini Pak, maksudnya orang itu harus mencari ilmu, menuntut ilmu dan mencari guru. Jadi kalau cuma menuntut ilmu doang berarti nggak sampai bisa mengucapkan salam kepada guru. Buka Google, Assalamualaikum Mbah Google, gitu nggak? Kalau kita begitu diketawain anak-anak kita ya, itu bapak kenapa? Gitu. Makanya mengucapkan salam itu harus real kepada guru yang kelihatan. Dan itu tidak gratis. Allah kasih pahala yang nilainya subhanallah. Ya, ibadah 1000 tahun kalah dengan kita mengucapkan salam kepada orang alim, artinya kita berguru di situ. Dan karenanya Al-Quran ayat yang pertama kali Allah turunkan perintah untuk menuntut ilmu. Ada satu lagi di hadis yang dikumpulin oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, man nadhara, man barang siapa nadhara yang memandang ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, fa farihabih, kemudian dia senang, maka ja'alallahu lahu malakan, Allah ciptakan baginya satu malaikat. Untuk apa tadi malaikat? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tugasnya malaikat tadi untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan orang yang memandang wajahnya orang alim kemudian senang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maksudnya Pak, prakteknya ini, kalau orang datang ke majelis taklim terus muridnya empet sama gurunya, ya, kira-kira besok mau datang lagi nggak? Enggak ya? Males yang ngajar dia, gitu, males begitu. Itu Pak, ternyata Allah kasih motivasi besar. Ya. Bayangkan umur kita ini berapa lama. Tapi begitu datang ke majelis ilmu ketagihan, oh saya besok datang lagi. Gitu. Ketemu gurunya hatinya ridho, senang. Maksudnya ketagihan untuk senantiasa menuntut ilmu. Allah ciptakan satu malaikat. Mungkin kita udah nggak ada, kapan tahu, tulang belulang kita sudah habis. Tapi malaikat yang Allah ciptakan untuk kita Pak, itu terus memohonkan ampun sampai hari kiamat. Maka perlu Pak, ini namanya khoddam Pak. Khoddam tapi dari malaikat yang membantu kita. Ya, biar umur kita sudah habis, dosanya nggak karuan, susah dihitung. Ya, tapi dengan kita selalu istiqomah hadir di majelis ilmu, kita senang nggak empet sama gurunya. Ya, setiap ngaji Allah ciptakan malaikat untuk kita, dan itu akan bisa mengurangi, mudah-mudahan bisa menghabiskan dosa-dosa kita, sehingga yang tersisa amal baik kita. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kembali ke laptop. Ya, jadi kehati-hatian tadi itu harus benar-benar, atau oleh syariat Islam itu totalitas. Wa ma'lumun annan najasata, dan dari sini terlihat secara jelas annan najasata, sesungguhnya najis, ghairul mar'iyati, yang tidak terlihat, ya. Najis tidak terlihat, dan la tughayyiru al-ma'a, najis tidak terlihat dan tidak merubah air, ya. Falaula annaha tunajjisuhu bimujarradil mulaqati lam yanhahu an dzalik. Ya, falaula annaha,
Ya, kalau toh saja annaha sesungguhnya najis, tunajjisuhu itu menjadikan najis air, bimujarrodil mulakoti dengan hanya sekedar terkena najis, maka lam yanhahu, ya Nabi tidak akan melarang orang yang bangun tidur tadi andalika dari yulawis atau memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Maksudnya yang bagian belakang ini adalah kalau saja yang menjadikan hukum air itu menjadi najis adalah hanya yang terlihat, ya, maka sudah barang pasti Nabi tidak akan melarang orang yang bangun tidur itu memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Ya. Nah, karenanya dari hadis tadi, Bapak, ya, dari hadis tadi kemudian difahami, ya, difahami bahwa air itu bisa berubah menjadi najis meskipun, ya, tidak terlihat bentuk najisnya, meskipun tidak terlihat secara kasat mata najisnya. Buktinya Nabi melarang orang bangun tidur memasukkan tangannya ke wadah air, tangannya sehingga begitu kelihatan ada najis, tapi kemungkinan kemana-mana itu terkena najis dan tidak kelihatan. Begitu masuk di dalam air yang kurang dari 2 kulah, itu menyebabkan air itu menjadi mutanajis. Ya, itu air sedikit. Wasani, adapun air najis yang kedua itu kathirun, air banyak. Wahwa adapun bermula kathir, ma itu air. Karena yang ada air kullataini 2 kulah, au aksaro atau lebih banyak. Ya, jadi air najis itu ada 2, yang satu air najis dia sedikit, kurang dari 2 kulah, dan yang kedua air yang najis tetapi jumlahnya banyak. Wahadal ma'u, ya, adapun air ini layunajjisu, tidak layan jusu, tidak menjadi najis bimujarroti wuku'in najasati, dengan sekedar terkenanya najis fihi, di dalam air. Wa innama yanjusu, dan sesungguhnya menjadi najis air idza ghayyarot, ketika merubah. Apa yang merubah? An-najasatu najis, merubah ahada ausofihi, salah satu sifat-sifatnya air, ats-tsalatsati yang 3. Ya, jadi air banyak itu tidak bisa menjadi najis kecuali apabila najis itu telah merubah salah satu sifat air. Yang pertama dari 3 itu adalah al-launu, warnanya. Warnanya berubah menjadi warna najis, gitu. Al-launu. Yang kedua awit tokmu, atau rasanya. Di kolam renang, ya, satu masjid, 2 bis renang bersama-sama di dalam kolam renang, kebetulan semur jengkol bareng-bareng, gitu. Di kolam renang kencing semuanya, begitu. Kalau ternyata itu sampai warnanya kuning-kuning padahal tadinya biru, ya, itu kolam renang menjadi najis. Tapi kalau dia tidak berubah menjadi kuning-kuning, itu hebatnya jamaah masjid,
itu kencingnya berubah menjadi suci dan mensucikan. Hebat nggak? Air seninya bisa menjadi suci, Pak. Ya. Buat mandi besar sah tidak? Sah. Buat wudhu sah. Meskipun ya 2 bis kencing bareng-bareng di kolam renang. Masya Allah, hebat. Kuning, nah kecuali kalau udah berubah kuning. Yang kedua atokmu, ya rasanya kok getir-getir. Warnanya sih masih kebiru-biruan, tapi rasanya getir jengkol, bukan getir kaporit. Ya, berarti dia berubah menjadi najis. Awir rihu atau aromanya. Aromanya, wah ini kok beda, sudah aroma jengkol. Biar itu kolam renang selebar apapun, ya itu menjadi airnya najis. Buat renang boleh tidak? Boleh. Renang mah terusin aja gitu. Tapi selesai tolong mandi dulu di sono, air yang bersih itu airnya disedot dari kolam renang enggak itu? Kalau airnya disedot juga dari kolam renang, podo aja itu. Iya, tetap enggak sah juga. Ya, awir rihu. Wa daliluhu al-ijma, dan dalilnya ini adalah ijma. Ya, dalil yang masyhur itu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Saya ulang, Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Ini dalil ditolak mentah-mentah oleh teman-teman kita salafi. Enggak boleh itu dalil ijma dan qiyas, enggak boleh. Yang boleh hanya Al-Qur'an dan Al-hadis. Orang yang bilang begitu, Pak, itu kalau hidupnya bersama Rasulullah atau ya itu enggak masalah. Tapi kalau hidupnya sekarang tahun 2023, Pak, itu enggak bisa. Ya. Boleh kita buktikan, beberapa sudah pernah saya sampaikan. Ada kasus-kasus hukum, Pak, yang di zaman Nabi itu belum pernah terjadi. Contoh yang fenomenal itu tentang bayi tabung, Pak. Bayi tabung di zaman Nabi sudah ada belum? Belum ada. Ya. Kalau belum ada, berarti belum pernah dihukumi secara dohiriyah oleh Nabi. Tapi yakin Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah disetting oleh Allah untuk bisa menghukumi itu. Tapi ada pintunya. Apa itu pintunya? Ijma' dan qiyas tadi. Qiyas takdiru syai'in bi akhar liyu'lama al-musawah bainahuma, menyamakan persepsi hukum yang baru kepada hukum yang lama yang sudah baku, yang dalilnya qat'i. Dicari persamaannya, maka akan ketemu hukumnya. Bayi tabung, oh ternyata dia prosesnya adalah menemukan antara sperma laki-laki dan ovum wanita. Apa persamaan hukum yang sudah baku? Ya, bagaimana hukum suami istri dan bagaimana hukum zina? Zina itu adalah iltiqaul hitanaini fi ghairi nikahin. Zina itu adalah pertemuan dua kelamin laki-laki perempuan di luar nikah. Yang kedua adalah iltiqaul mani, bertemunya mani sperma oleh dua orang yang di luar nikah. Maka dicari ketemu prinsip-prinsip dasarnya, maka qiyas tegas menjawab. Kalau yang dipertemukan antara sperma dan ovum wanita itu adalah sepasang suami istri, maka bayi tabung mutlak halal, ketok palu, tok, tok, tok. Di zaman Nabi belum terjadi, tapi jelas hukumnya. Begitu hebatnya syariat kita, tapi harus melalui tadi ijma' dan qiyas. Nah, kalau yang dipertemukan antara sperma laki-laki dan perempuan adalah bukan suami istri, oh ternyata dia ketemu dengan prinsip zina. Bertemunya sperma yang bukan suami istri itu adalah zina.
Makanya kalau yang prosesnya begitu, berarti hukumnya bayi tabung itu haram kalau yang dipertemukan bukan sperma dan ovum wanita suami istri. Kasus yang berikutnya yang ketiga adalah begitu suami istri dipertemukan bisa terjadi pembuahan melalui alat tabung itu, tapi ternyata mau dikembangbiakkan di rahimnya, istrinya rahimnya nggak memungkinkan. Bagaimana dititipkan ke rahim wanita lain? Coba suruh nyari ayat dan hadis tentang itu. Kalau ketemu, iya. Nah, begitu ternyata ada kasus yang modelnya seperti ini, ada lagi yang bisa halal, bisa juga haram. Akhirnya solusinya harus dititipkan ke rahim orang lain, rahim wanita lain. Tanya lagi, halal apa haram kalau rahimnya orang lain? Bisa halal, bisa haram. Kapan haram? Kalau wanita tadi, wanita yang kedua tadi tidak dinikahi oleh laki-laki yang punya sperma tadi, berarti hukumnya haram, itu bayi tabung, sama dengan anak zina. Terus bagaimana supaya halal? Supaya halal itu suaminya kasihlah kesenangan supaya menikahi wanita yang akan dititipin tadi sperma yang sudah terjadi pembuahan. Enak istri apa enak suami? Begitu. Sudah dapat anak, dapat istri, nggak pakai perlu susah-susah. Kenapa? Karena istrinya terpaksa harus mau. Ya, kalau nggak mau nggak punya anak. Modus nggak itu? Iya, begitu itu kias, Pak. Iya. Jadi orang yang mengingkari kias, ya, kalau jujur itu akan berpuluh-puluh dan beratus-ratus kasus yang dia tidak akan ketemu solusinya. Gitu. Orang menolak ijma kias itu karena nggak paham, ya, atau karena nggak mau paham, atau karena egonya, begitu, ya. Ya, seperti hadis ini, seperti kitab fikih begini, ya, dalilnya sudah Al-Quran, hadis dikombinasi dengan ijma dan qiyas. Ya, itu kalau qiyas. Nah, kalau ijma adalah ittifaqu ummati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal a'sar fi amrin minal umur. Kesepakatan ulama Nabi Muhammad dari satu zaman sampai zaman yang tidak dibatasi, ya, sampai zaman yang tidak dibatasi, fi amrin dalam satu kasus minal umuri dari masalah yang tak dibatasi. Ulama sepakat, ya, ulama-ulama yang ahli, ya, ulama-ulama yang ahli kemudian memahami ayat ini bagaimana, memahami hadis ini bagaimana. Terus kemudian ayat itu ada yang nasakh atau ada mansuh, kemudian ditetapkan ini, ya, adalah keputusannya seperti ini. Seperti tadi hukum apa tadi, menghukumi najis, ya, air yang terkena tangan yang sudah tercip atau terkena najis meskipun dalam keadaan yang tidak sadar, ya, itu adalah dasarnya adalah ijma. Ini kemudian di penghujung qala An-Nawawi, ya, berkata Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi. Imam Nawawi itu ada dua. Imam Nawawi sama-sama menjadi imam besar Masjid Makkah. Yang satu namanya adalah An-Nawawi Ad-Dimishqi, Damaskus. Ya, beliau jadi imam besar di Masjid
Masjidil Haram kitabnya sangat banyak. Begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani juga lama menjadi imam di Masjidil Haram dan kitabnya juga sangat banyak. Tapi dibedakan kalau Syekh Nawawi Damaskus itu pakai An-Nawawi, berarti yang dimaksud adalah Syekh Nawawi Damaskus. Tapi kalau Nawawi tanpa al itu yang dimaksud adalah Syekh Nawawi Banten, atau terkadang sebagian kitab menggunakan Nawawi Al-Jawi. Jadi kalau pakai al itu pasti belakangnya An-Nawawi Al-Jawi, ya, Syekh Nawawi Jawa, Banten. Nah, Syekh Nawawi Ad-Damaskus menyampaikan hal itu fil Majmu' di dalam kitab Majmu' jilid 1 halaman 160. Qala berkata Ibnul Mundir, Imam Ibnul Mundir, ajma'u para ulama sepakat, ini ijma' ulama, ya. Annal ma'a sesungguhnya air, al-qalila yang sedikit, awil kathiro atau banyak, idza waqa'at ketika jatuh fihi di dalam air najasatun najis, setelah jatuh najis fagoyarot maka berubah, fagoyarot maka merubah apa najis tu'man rasanya, au launan atau warnanya, au rihan atau aromanya, fahuwa maka bermula air itu najisun najis. Ya, ini kesepakatan para ulama atau disebutnya adalah ijma' ulama. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.